Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Bupati terpilih, dan saya hormati Bapak para pejabat publik yang ada di Aceh Tengah yang tidak saya sebut satu-satu, Pak Rektor dan seluruh jajarannya, para ulama-ulama yang hadir, hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sehat walafiat, segar bugar, itu adalah rahmat Allah yang mesti kita syukuri, dan kita terus menjadi orang yang takarrub kepada Allah. Salat beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah kita akan mendapat syafaat dan bersama beliau nanti di Raudatul Jannatin Naim. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu 15 menit saya coba menyampaikan ceramah ini. Judulnya adalah Profil Umat Rabbani. Saya bagi 3 supaya tidak lewat waktunya. Pertama, peringkat umat Islam. Yang kedua, landasan teori tentang umat Rabbani. Yang ketiga, profil umat Rabbani. Terus penutup. Hanya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Yang pertama, tingkatan-tingkatan umat Islam. Kita ini ternyata dibagi beberapa 5 tingkatan dalam hidup keseharian kita umat Islam. Yang pertama disebut Muslim. Itu ada di KTP, tapi tidak mengamalkan Islam secara kafah. Yang kedua, naik menjadi mukmin. Kata Hamka, saya sering dulu ikuti ceramah beliau. Kalau kamu melihat umat Islam, lihatlah ketika Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumat. Tapi kalau mau melihat umat mukmin, lihatlah sholat subuh. Tapi pagi ini luar biasa banyaknya. Tapi ini karena diprogram. Kalau tidak, insya Allah banyak masjid. Asal saya kemarin saya singgah beberapa masjid. Yang ketiga, naik menjadi muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang keempat adalah muttaqin. Yang kelima adalah muqarrabin. Inilah tingkat paling eksekutif umat Islam. Imam Said Qutb menyebutkan bahwa apa yang masuk dengan umat Rabbani? Umat yang telah mewakafkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengabdi, wakafkannya dirinya kepada Allah. Dan hidupnya berputar pada kontalasi Allah, Rasul, hari akhir. Itu yang paling top. Maka dalam Al-Waqiah disebutkan as-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin naim. Selesai bab 1. Bab 2. Tapi 15 menit. Bab 2. Landasan teori umat Rabbani. Nanti Bapak buka Al-Quran surat Shad ayat 71-72. Apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyarun min tin. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan jadikan manusia dari tin, tanah. Ketika saya S2 belajar ilmu tanah, dosennya Profesor Dr. Pandia, orang Nasrani. Ternyata tanah berfungsi luar biasa. Di atas tanah kita hidup. Di atas tanah dibangun kehidupan manusia. Ya. Tanah adalah bagian dari hidup kita. Maka seperti apa tanah itu, sepertilah fisik kita ini. Yang kedua adalah di ayat yang kedua, faida sawaituhu
wa nafahtu fihi min ruhi faqa'ulau sajidin, ayat 72. Ketika telah sempurna fisikmu dalam kandungan ibumu, kutiupkan rohku kepadamu, lalu kamu bersujud kepadanya, ciptaan itu. Ya mutakalim wahdah dalam ruhi, dalam kaidah bahasa Arab ada ya di situ. Ya, ruhi, para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ruhi, ku buat sendiri ruhnya. Tapi ada yang mengatakan ruhi itu adalah rohku, sebahagian rohku kutitipkan kepada manusia. Maka wajar kalau Allah menyuruh kita, karena ada bagian kita di situ, bagian Allah ada dalam diri kita. Imam Al-Hallad mengatakan, aku Tuhan. Tadi ayat itu. Jadi wajar kalau Tuhan disuruhnya kita sholat, puasa, zakat, haji. Nah, dalam aliran Mu'tazilah ada seorang ulama Mu'tazilah, Az-Hujail, dia bilang begini, antara roh dengan jasad itu sebetulnya tidak kerjasama. Tapi ketika jasad kita ini tadi rusak, roh pergi meninggalkan jasad itu. Itulah mati dalam konsep Mu'tazilah. Selesai yang kedua. Kan udah. Sekarang bab 3. Profesor itu mudah menyingkatkan, mudah memanjangnya. Ini profesor ini. Kau mau diminta panjang 2 jam bisa kita. Mau dibuat 5 menit bisa. Jadi ini 15 menit. Bab ketiga, profil umat Rabbani. Ini yang paling perlu. Hemat saya, kaum muslimin, tuan-tuan guruku, saya masuk daerah syariat Islam, tapi saya tinggal di daerah bukan syariat Islam. Maka kalau Aceh ini mau bagus Islamnya, naikkan tingkatnya menjadi tingkat Rabbani. Kalau tidak, nggak dapat. Nanti saya buktikan. Kaum muslimin muslimat, teori Rabbani itu ada dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Kita dengar. Apa kata Allah? Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribul lahul amsal linnas la'allahum yatadzakkarun. Itu teorinya. Apa kata Allah? Tidakkah kamu perhatikan wahai umat manusia, kalimat thayyiban itu seperti pokok kayu, akarnya menancap ke bumi, batang, daun dan rantingnya menjulang ke langit. Dia punya buah, tu'ti ukulaha, buahnya dinikmati oleh siapa saja atas izin Allah. Itulah contoh bagi orang-orang yang merenung. Itu ayatnya. Lagi-lagi Imam Said Qutb dalam buku Ma'alim fit Thariq disebutkan, apa itu kalimat yang thayyibatan? Menurut Said Qutb adalah tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di atas tauhidlah dibangun seluruh hidup kita. Jika keluar dari tauhid, kita rusak. Abul A'la Al-Maududi, seorang ulama Pakistan, menulis tentang teori ini. Dibuatnya kayu. Kayu dibuatnya akarnya dalam. Kalau begitu, kata Maududi, yang dimaksud dengan akar yang menancap ke bumi adalah arkanul iman. Iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, takdir, hari akhir. Kalau imannya kukuh, batangnya kukuh, itulah ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji. Rindang, daunnya itu muamalah, hubungan antar manusia, tauhid sosial. Karena kita ini masuk surga bersama-sama, masuk neraka juga sama-sama. Makanya kalau ada jahat bersama-sama, wajar dia, karena begitu dia. Sama-sama mengambil uang, sama-sama pergi ke masjid, sama-sama juga pergi main catur. Nah, itulah muamalah. Lalu buahnya tadi manis, itulah akhlak, Pak. Akhlak.
Lalu tanahnya itu seperti saya katakan di tanahnya itu adalah ilmu pengetahuan. Saya simpulkan aja. Umat Rabbani memiliki iman yang kukuh, ibadah yang kukuh, muamalah yang kukuh, akhlak yang kuat, ilmu integratif. Saya sekarang ketua Pusat Wahdatul Ulum UIN Sumatera Utara. Akan menjebati Fakultas Sains dengan Fakultas Ilmu Islam. Karena saya ilmu sains, saya belajar ilmu pertanian, ilmu tanah dan lain sebagainya. Penutup. Kalau mau jadi umat Rabbani, Allah sudah sebutkan. Apa contohnya? Kaum Saba. Itulah umat Rabbani. Laqad kana li Sabai fi maskinihim ayatun jannataini ayamin wasimal. Kulu birrizqi rabbikum waskuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya sekali lagi, kalau Aceh ini mau berhasil, maka rakyatnya, pemimpinnya harus berada pada tingkat Rabbani, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sebenarnya saya siapkan ceramah ini bagaimana mencapainya, bagaimana menjaganya di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.